mau ajak adik-adik untuk beribadah. Semuanya duduk yang rapi. Kita mau mulai ibadah kita. Kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita menyanyikan lagu pembuka sambil bangkit berdiri. Lagu pembuka kita pagi ini dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-bunga yang di Padang. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena hingga pada saat pagi ini Tuhan masih memampukan kami bangun dari tempat tidur dan mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan persiapkan hati kami agar dapat mengikuti ibadah ini dengan sikap yang baik dan hati yang tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman. Tuhan kiranya juga berkati hati dan pikiran kami. Tuhan berkati pendengaran kami ya Bapa, supaya dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan kakak lain dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak harap adik-adik untuk membuka Alkitab kita yang menjadi nas firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sudah ditemukan adik-adik? Ya, kakak undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita bacakan secara bersama-sama dalam terang judul keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang memalusu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicarikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ.
dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah adik-adik pembacaan firman kita pada hari ini. Maranatha, 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 Maranatha. Adik-adik silakan duduk kembali. Oke. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dalam terang judul keselamatan bagi umat Israel. Kira-kira ini kenapa ya Bapak Yesaya ini menubuatkan atau menuliskan firman Tuhan ini? Kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik? Ini merupakan suatu tulisan atau nubuatan dari Bapak Yesaya kepada umat Israel, adik-adik ya. Pada masa itu adik-adik, ini adalah teguran bagi bangsa Israel di kerajaan Yehuda. Mereka itu pada zaman itu mereka itu sangat-sangat menggunakan hati Allah. Kenapa adik-adik? Adik-adik pasti belum tahu ya. Oke, yang pertama sekali, bangsa Israel itu mereka itu menyembah ilah-ilah, Allah-Allah lain selain Allah Yahweh. Ya adik-adik ya, tentu dong Allah tidak suka ya diperduakan gitu. Allah mau umat yang Dia kasihi, umat yang Allah sayangi, umat yang Allah selamatkan itu tetap beribadah kepada Allah Yahweh. Yang kedua, jadi ya, bangsa Israel juga mereka memiliki moral yang sangat tidak baik, moral yang buruk adik-adik. Mereka itu mengikuti kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka itu melakukan pencurian, melakukan penjarahan, bahkan mereka melakukan pembunuhan juga seperti itu. Jadi suatu tindakan perbuatan yang tidak terpuji adik-adik ya, tindakan yang tidak Tuhan sukai. Yang ketiga, mereka itu selalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka merupakan Allah yang selama ini telah menuntun mereka, membimbing mereka dari pembuangan, dari keluarga dari bangsa Mesir sampai di tanah Kanaan. Mereka merupakan Allah yang telah menolong mereka. Mereka selalu menomorduakan Allah dan mereka hanya bersandar kepada kekuatan mereka sendiri, kekuatan tentara mereka sendiri. Jadi pada suatu saat mereka itu diserang oleh musuh ya adik-adik ya, dan mereka itu kalah. Jadi karena mereka kalah karena mereka meninggalkan Allah. Ketika mereka dalam tekanan itu, rasa takut itu, mereka bukan pergi kepada Allah, mereka pergi kepada bangsa yang kuat, minta perlindungan kepada bangsa Mesir adik-adik ya, bangsa yang sangat kuat pada saat itu. Dan mereka itu menjadi menjadi bekerja sama dengan musuh mereka sendiri. Dan Allah menegur, Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya bahwa Allah itu sangat peduli kepada bangsa Israel, bangsa yang Ia kasih, umat yang Ia kasih adik-adik. Jadi firman ini adalah suatu peringatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel supaya mereka itu kembali ke jalannya Tuhan, kembali ke jalannya Allah, kembali beribadah kepada Allah, dengan harapan mereka tidak perlu merasa takut, khawatir, cemas yang menguasai kehidupan mereka, pikiran mereka, sehingga mereka pergi ke bangsa yang kuat untuk berlindung kepada mereka, kepada bangsa yang kuat itu. Sebaliknya mereka harus datang kepada Allah. Karena Allah Bapa sendiri adalah Allah yang telah menyelamatkan mereka, dan bangsa Israel juga mengetahui betapa besarnya kasih Allah bagi mereka. Bagaimana Allah melawat kehidupan mereka, bagaimana Allah memimpin mereka sampai mereka bisa keluar dari banyak pencobaan yang mereka alami adik-adik ya. Oke. Tadi kita lihat di sini betapa indahnya pertobatan yang terjadi apabila ada pertobatan bagi bangsa Israel itu. Kita bisa lihat bagaimana ungkapan-ungkapan situasi yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya ini. Ya adik-adik ya, dikatakan tadi bahwa singa-singa ya adik-adik ya, mereka juga tidak akan mengganggu orang-orang, dan bunga-bunga akan bertumbuh indah, akan bermekaran indah, dan akan ada sorak-sorai. Betapa indahnya adik-adik ya hidup di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan mengharapkan, Nabi Yesaya mengingatkan, di dalam situasi apapun, kondisi yang sulit pada masa itu, bangsa
bangsa Israel, mereka harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka harus tetap mengandalkan Tuhan dan bukan bersandar kepada kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan daripada Allah sendiri. Adik-adik ya. Oke, itu kenapa kita bisa bilang seperti itu Kak Linda? Ya, karena sekarang kita ambil jelas baliknya ke kehidupan kita. Apa sih ya Kak ya yang kita alami saat ini? Kakak mau bertanya sama adik-adik. Oke, di saat-saat sulit dalam kondisi apapun tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Oke, kita bisa melihat pada saat ini kita mengalami masa-masa yang tidak mengenakan, masa-masa sulit adik-adik ya. Di pandemi COVID-19, semua orang mengalami hal yang sama. Baik orang tua kita, papa mama kita, terutama mereka juga sangat sulit adik-adik ya. Dalam pekerjaan mereka harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, tapi mereka juga dibatasi oleh aktivitas di luar rumah dan mereka tidak boleh melakukan kebiasaan-kebiasaan atau pekerjaan-pekerjaan yang selama ini mungkin mereka lakukan dengan leluasa. Sama halnya juga dengan adik-adik semua dari kakak saya. Adik-adik juga masih belajar dari rumah ya. Tentu situasinya tidak mengenakan bukan? Karena apa adik-adik? Sudah hampir 1 tahun adik-adik masih belajar dari rumah dan tidak bisa bertemu muka dengan guru secara langsung, berinteraksi dengan guru atau teman-teman untuk kita bermain di sekolah. Tentu sangat membosankan bukan? Iya, tentu adik-adik. Kakak sendiri juga merasakannya. Kakak sebagai seorang pekerja juga kakak terbatas oleh ruang gerak kakak. Kakak hanya bisa pergi bekerja, pulang ke rumah dan membatasi diri untuk banyak hal keluar dari rumah adik-adik ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga diri kita juga dan orang-orang lain supaya apa? Kita juga mendukung daripada anjuran atau perintah dari pemerintah kita untuk kita bisa menahan diri, untuk kita bisa berdiam di rumah, untuk kita bisa menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita dan juga orang lain. Itu bukti sebagai suatu ungkapan tanggung jawab kita di tengah-tengah masa yang tidak mengenakan saat ini. Oke adik-adik, kira-kira adik-adik ada nggak pengalaman yang adik-adik rasakan yang mungkin selama ini tidak pernah dilakukan? Contoh ya, sebelum masa pandemi mungkin adik-adik setiap weekend itu mungkin pergi sama papa mamanya atau teman-temannya nge-mall mungkin ya adik-adik ya, atau nonton ke 21 atau makan sekedar kumpul-kumpul dengan teman-temannya ya adik-adik, benar tidak? Oke, tapi sekarang apakah itu gampang atau mudah untuk dilakukan? Tidak adik-adik, papa mama pasti melarang kita. Dan sebagai orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, kita juga mempunyai tanggung jawab adik-adik. Tanggung jawab seperti apa? Ya kita yang tahu apa yang baik, apa yang Tuhan minta, kita juga harus lakukan. Karena apa? Kita harus ingat kalau pemerintah juga adalah wakil daripada Allah, Allah yang memilih mereka untuk, dan Allah juga minta kita untuk mematuhi pemerintah adik-adik ya. Jadi pemerintah mengeluarkan peraturan kepada kita, himbauan kepada masyarakatnya untuk kita boleh menahan diri, kita boleh untuk bisa berdiam diri di rumah, keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sangat mendesak saja. Dan itu pun kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan kita, menjaga jarak kita, ya adik-adik ya. Dan yang paling utama, kita harus bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan berkumpul-kumpul atau kita pergi bermain-main untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan saat ini adik-adik ya. Tidaklah bijak untuk melakukan seperti itu ya. Jadi adik-adik, kita juga jangan bersungut-sungut sama papa mama. Katakan seperti, mama papa bosan di rumah, bosan mah, jenuh di rumah terus, gak ada jalan-jalan, pengen nge-mall mah, pengen main sama teman, pengen nonton, pengen bla bla bla, banyak requestnya adik-adik ya. Tapi tolong adik-adik, berhikmatlah kita, bijaksanalah kita, apa yang harus kita sampaikan, apa yang butuh, yang paling kita butuhkan, itulah yang kita lakukan adik-adik ya. Jadi kita di masa seperti ini, kita juga harus berhikmat,
kita juga harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang lain, orang-orang yang kita sayangi. Jadi ya, supaya apa? Supaya masalah tetap selesai dan kita menjadi pemenangnya. Setiap anak yang takut akan Tuhan pasti akan menjadi pemenang dalam kondisi apapun, dalam permasalahan apapun, adik-adik. Jadi di saat sulit kita tetap andalkan Tuhan. Caranya seperti apa? Kita tetap teguh iman percaya kita pada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah mengeluh, dan juga kita harus menjaga imun tubuh kita, ya adik-adik ya. Itu implikasi dari bagaimana di saat sulit Tuhan tetap memelihara kita. Hari lepas hari Tuhan memelihara kita, kebutuhan hidup kita, bahkan kesehatan kita. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah adik-adik. Meskipun kita masih beribadah dari rumah, tapi adalah berkat Tuhan buat kita. Kita masih boleh bangun pagi, kita masih boleh menghirup nafas kehidupan, kita masih boleh bersuka cita, bernyanyi, bahkan kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, ya adik-adik ya. Jadi ini adalah suatu pesan bahwa kita mengetahui dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik ya, andalkan Tuhan senantiasa dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita dapat melihat dalam situasi yang buruk sekalipun, ya adik-adik ya, Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Contoh tadi Kak bilang, di masa pandemi ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Tuhan masih berikan kita kesehatan, nafas kehidupan, dan kita masih bisa bersama-sama memuji-muliakan Tuhan bersama mama, papa, dan keluarga kita. Oke adik-adik, jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita itu ditinggalkan oleh Tuhan dan kita pergi mencari kesenangan kita sendiri. Itu tidaklah yang baik. Tetap andalkan Tuhan dalam situasi apapun, karena lihat bahwa pertobatan dari bangsa Israel itu, yaitu mereka akan mengalami hidup yang berkemenangan, mereka akan bersorak-sorai, mereka akan dipimpin masuk kepada kehidupan yang berkelimpahan adik-adik. Seperti sekarang kita memasuki masa Advent, minggu yang kedua. Apa artinya minggu Advent? Itu adalah masa penantian adik-adik ya. Penantian kita akan kelahiran penebus yang akan menebus dosa-dosa kita sehingga kita diselamatkan. Ya, di masa Advent ini adik-adik kita harus bisa melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita masih suka melawan sama mama dan papa? Apakah kita belajarnya masih suka main-main atau tidak seriusan? Atau kita masih memerduakan belajaran kita? Atau kita masih suka adik-adik memakai waktu untuk kita melakukan hal yang tidak baik? Contohnya bosan waktu dengan bermain game, kita tidak mau dengar nasihat orang tua kita untuk kita disuruh beristirahat atau tidur siang atau belajar. Coba adik-adik, sekarang saatnya kita stopkan, kita hentikan semua hal-hal yang tidak baik itu. Oke, kita mau berubah, kita mau melakukan hal yang lebih baik lagi dengan pimpinan Tuhan. Kita mau supaya hidup kita Tuhan ubahkan menjadi lebih baik lagi, supaya kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita seluruhnya, tingkah laku kita, tutur kata kita. Ya adik-adik, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ingat pesan Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi apapun tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, sebab Tuhan selalu ada beserta kita, anak-anak yang percaya yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau respon firman dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku, ayat yang kedua saja ya.
ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, kakak undang kita berdiri nggak? Berdiri ya? Enggak. Duduk ya. Adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah kami yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan buat lautan kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Bagaimana Engkau Bapa merawat setiap anak Tuhan yang bertobat, yang datang kepada Tuhan, yang mengaku kesalahannya, dan juga yang mau untuk diubahkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang Tuhan masih akan bagi kami Bapa, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang meninggalkan hal-hal buruk yang sering kami lakukan, untuk kami boleh menjadi anak yang dengar-dengarkan firman Tuhan, untuk kami menjadi anak yang boleh senantiasa mengenalkan Engkau Bapa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memperhatikan kami Bapa. Bahkan di masa-masa sulit ini Tuhan, di masa pandemi ini Bapa, Engkau masih terus menyertai kami, anak-anak-Mu Bapa, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Engkau anugerahkan buat papa, mama kami, buat kakak adik kami, buat kami sendiri dan juga buat keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih melawat kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan papa, mama kami yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa buat pendidikan kami yang masih boleh kami lakukan hingga sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan juga buat minggu Advent yang kedua ini Bapa, kami masih boleh menjalaninya. Biarlah Tuhan pada minggu yang ketiga ini Tuhan, kami juga tetap bersuka cita untuk kami senantiasa Bapa berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, bahwa Tuhan tetap menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Bapa Engkau yang berkatinya, sehingga persembahan Bapa boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami juga terus berdoa Bapa buat bangsa negara kami yang Tuhan yang kami kasihi. Biarlah Bapa Engkau tetap bekerja Bapa melalui pemimpin negeri kami Bapa, dari Bapak Presiden, para menteri dan jajarannya Tuhan, dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, sampai pada tingkat yang terendah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin mereka, Engkau beri mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan Bapa, untuk mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh Bapa bertanggung jawab penuh Tuhan, sehingga Bapa apapun keputusan mereka ambil, itu semuanya Bapa mereka pertimbangkan dan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa Bapa buat lawatan bagi negeri ini, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Kami terus percaya Bapa Engkau terus bekerja di dalamnya Tuhan, untuk memberikan pemulihan Bapa daripada keadaan kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh disembuhkan, dipulihkan Bapa dari keadaan daripada COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau juga Bapa yang bekerja, baik para medis, para dokter, para ilmuwan Tuhan yang masih terus bekerja Bapa untuk mencari vaksin, untuk pemulihan, penyembuhan Bapa daripada virus ini ya Tuhan. Kami terus berdoa Bapa Engkau mengalami mereka. Bahkan Tuhan kami juga masih berdoa buat gereja-gereja Tuhan di muka bumi Tuhan, khususnya Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Engkau juga berikan kami hati ya Bapa sebagai jemaat ya Tuhan, untuk kami menjadi jemaat yang bertanggung jawab Tuhan Bapa atas diri kami, atas keluarga kami, untuk kami boleh menjaga kesehatan diri kami, imun tubuh kami dan iman kami, dan kami juga boleh menjaga kesehatan orang-orang sekitar kami ya Tuhan, untuk kami boleh mematuhi protokol kesehatan, untuk kami boleh menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, bahkan kami juga boleh mensucikan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan buat adik-adik kami semua ya Tuhan dalam pendidikan mereka. Kami sungguh bersyukur Bapa Engkau berkati mereka dalam masa-masa pandemi ini. Mereka tetap sehat, bahkan mereka juga telah menyelesaikan pendidikan, mungkin menjalani ujian mereka. Bapa juga mampukan mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Beri mereka hikmat supaya mereka tetap berpengaruh dalam Tuhan, sehingga dalam ujian nanti Tuhan mereka tetap berikan yang terbaik, mereka boleh bertanggung jawab sepenuhnya.
Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami, buat KMJ kami, buat para penatua diakan, buat para kakak layan. Tuhan baik PA dan Tuhan biarlah Engkau juga memberkati mereka dalam masa-masa liburan mereka. Biarlah mereka senantiasa Bapak menjaga diri mereka dengan jaga kesehatan mereka. Dan bagi sebagian kakak yang mungkin ada yang pulang kampung, Bapak juga memberkati mereka, juga mereka dari mara-mara dan bahaya, dan timbangkan mereka juga Tuhan bertemu dengan keluarga mereka dengan sukacita, dan Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, dan semua juga kami mohon ampun atas kesalahan kami. Ampun ya Tuhan, supaya kami layak menerima kepada-Mu. Dan syukur kami Bapak, akan percayakan kepada-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, dan ingat adik-adik tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.